Halo semuanya, perkenalkan nama saya Will Branan dengan NIM 210401017 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan. Nah, kata kerukunan pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Kerukunan adalah sesuatu yang mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai dengan adanya sikap saling menerima, saling menghargai, saling menghormati, dan sikap saling memaknai kebersamaan. Nah, kerukunan itu juga diartikan dalam kehidupan beragama. Nah, kerukunan itu adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama yang berbeda-beda dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak-hak dasar untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Kerukunan antar umat beragama dapat diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi, pada dasarnya kita harus bersikap lapang dada dalam menerima perbedaan seperti perbedaan suku, ras, dan agama. Untuk mewujudkan toleransi dalam diri kita sendiri, tentunya kita harus melakukan pengendalian diri terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya kita saling menghormati satu sama lain. Nah, contoh kedua, kita bersikap lapang dada ataupun tegak rasa dengan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, dengan kita menerapkan toleransi dalam diri kita, maka terciptalah suatu kehidupan yang damai, tentram, dan rukun. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang suatu cerita pada zaman Raja Asoka, yaitu pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, Raja Asoka waktu itu memimpin kerajaannya dengan penuh toleransi dan menerapkan konsep kerukunan antar umat beragama. Nah, kemudian dia membentuk suatu dekret yang dikenal dengan Dekret Asoka. Dekret Asoka sekarang berada pada Prasasti Batu Kalingga 21. Nah, yang dikenal sebagai Prasasti Raja Asoka yang berbunyi, bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemokan dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya. Dengan demikian agama kita akan berkembang. Di samping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya. Nah, bila berbuat sebaliknya, berarti kita telah menggali liang kubur bagi agama kita sendiri. Di samping kita membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang menghormati agamanya tetapi menghina agama-agama lainnya, dengan berpikiran bahwa ia telah melakukan hal-hal yang baik untuk agamanya sendiri. Nah, maka sebaliknya, hal itu akan memberikan pukulan keras kepada agamanya dengan serius. Nah, oleh sebab itu, toleransi, kerukunan, kerjasama sangat diharapkan untuk berada pada diri kita sendiri. Terkadang tidak semua orang bisa hidup rukun. Nah, dalam agama Buddha, hal tersebut terjadi karena adanya kebencian, kemarahan, keresahan dalam diri mereka. Sang Buddha pernah bersabda, "Ia menghinaku, ia menyinggung perasaanku, ia menyalahkanku, ia merugikanku." Bagi siapa yang selalu berpikir demikian, maka keresahan, kebencian, kemarahan akan ada pada dirinya. Tetapi barang siapa yang tidak berpikir demikian, maka ia akan hidup tenang, sabar, dan tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Untuk mencapai kedamaian, Sang Buddha bersabda, barang siapa ingin mencapai kedamaian, ia harus cakap jujur, tulus, rendah hati, lemah lembut, dan tidak takabur. Nah, tentang kebencian dan cinta kasih, Sang Buddha bersabda, kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah hukum yang abadi. Nah, saudara-saudara Sang Buddha yang tadi telah disebutkan itu sangat berhubungan pada kerukunan. Nah, di mana kerukunan tersebut bisa terwujudkan jika tidak ada kemarahan, kebencian, dan keresahan dalam diri kita sendiri. Nah, kita harus bersikap lapang dada, kita harus mengembangkan cinta kasih supaya kita bisa mengembangkan toleransi kita dalam menghargai sesama umat beragama, baik yang memiliki agama yang sama maupun agama yang berbeda. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.